Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di kegiatan MPLS SMP Nusantara. Di sini nama Bapak Ali Akbar Palingirungi. Di sini Bapak sebagai moderator yang akan memandu Ibu Ega yang sekarang sudah hadir di sebelah saya, yang akan menjelaskan sedikit materi tentang COVID. Dipersilakan kepada Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Ali yang telah memberikan waktu kepada saya, yang dimana hari ini saya sebagai narasumber untuk kegiatan MPLS SMP Nusantara di hari Senin tanggal 26 Juli 2021. Ya. Baik, sebelumnya Ibu akan perkenalkan terlebih dahulu. Ibu, nama lengkap Ibu Nurul Tega Kadar, yang biasa sejak lahir disebut dengan Ibu Ega, ya. Jadi lebih terkenal dan lebih akrab di telinga itu dengan nama Ega. Iya, oke. Ibu di sini ngajar mata pelajaran apa? Biar anak-anak tahu juga. Iya, terima kasih. Ibu di sini ngajar PAI, ya, dari kelas 9 dan lain sebagainya. Kemudian ada tugas tambahan, ya, Pak Ali, yaitu sebagai guru BK. Oh iya, guru ya. BK. Kemudian tambahan lagi staf kesiswaan. Nah, jadi kalau ada masalah bisa ke Ibu, ya, Pak Ali. Pak Ali juga kalau punya masalah boleh. Ya, siap. Oke. Mungkin langsung aja Bu ya. Tentang COVID nih. Nah, mungkin anak-anak juga pengen tahu di rumah. Jadi sebenarnya COVID itu apa gitu ya? Iya, baik Pak Ali. COVID itu adalah virus yang menyebabkan infeksi kepada saluran pernapasan atas, itu baik infeksi ringan ataupun infeksi yang sedang, ya. Nah, virus ini sudah ada sejak dulu, tidak hanya virus COVID saja. Karena apa? Karena gejala-gejalanya pun sama dengan virus-virus yang lainnya. Nah, minimal setiap manusia itu akan terkena virus tersebut 1 kali dalam seumur hidup. Ya, nah, ada beberapa jenis yang bisa menimbulkan dari corona tersebut. Apa aja tuh Bu? Ya, ada yang pertama, sejak dulu ada virus MERS, ya. Kemudian yang kedua virus SARS. Ya. Nah, ini pertama kali timbul ketika tahun 2002 yang muncul di sekitar Hong Kong, Vietnam, kemudian Singapura, Swiss, dan Malaysia, ke Indonesia juga ada. Semua ini menyerang kepada saluran pernapasan. Terus kira-kira faktor apa aja tuh yang bisa menyebabkan virus itu bisa mudah masuk ke dalam tubuh kita gitu Bu? Faktor resiko infeksi corona ini yaitu yang pertama, siapapun dapat kena virus tersebut, ya, tidak terkecuali bayi, kemudian anak kecil, dan usia yang sudah tua sekitar 60 ke atas. Jadi bisa dibilang virus ini menyerang siapa aja ya, iya, semua Pak. umur dari Semua yang bayi umur sampai ke 60-an. Iya. Gitu ya. Nah, kemudian yang keduanya adalah faktornya itu orang-orang yang telah berkunjung kepada negara yang memang sudah ada virus tersebut, gitu, yang tadi saya sebutkan semacam Tiongkok, atau sekarang pertama munculnya virus corona itu kan di Wuhan, ya, di Cina sejak Desember 2019. Ya. Nah, untuk penyebab dari infeksi corona tersebut, yang pertama adalah terkenanya
air liur daripada si penyakit atau yang mengidap penyakit tersebut. Kemudian menyentuh tangan, wajah, dan mulut. Nah, hingga kita itu harus dihindarkan. Yang ketiganya Pak Ali, menyentuh mata, kemudian hidung, kemudian memegang barang-barang yang telah dipegang oleh si penderita sebelumnya. Yang keempat mungkin juga bisa kena kepada tinja kita, ya. Jadi apabila ada yang terpapar dengan virus tersebut, ya anak-anak, maka kita harus segera mengisolasi terlebih sendiri langsung, secara langsung. Untuk anak-anak kelas 7 yang nanti baru mau masuk di SMP Nusantara, kira-kira apa aja yang harus dilakukan agar bisa terhindar dari hal-hal tersebut gitu? Iya, yang sekarang Pak Ali ya, alhamdulillah mungkin dengan usia dari 12 tahun sampai ke 18 tahun sudah mulai ada vaksinasi. Itu juga salah satu cara menghindari dan salah satu penanganan yang memang betul-betul dilakukan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Kemudian kita juga harus mengetahui terlebih dahulu Pak Ali ya, bahwa gejala yang timbul ketika akan kita terkena penyakit tersebut corona adalah selama 2 sampai 14 hari, yang dimana hari itu hari pertamanya inkubasi dari corona tersebut. Apa itu Bu, inkubasi? Ya, inkubasi itu mungkin masa menunggu di mana antara sakit awal sampai kita kepada terasanya itu seperti apa dan bagaimana. Nah, itu antara 2 hari sampai 14 hari. Nah, selanjutnya mungkin itu akan ada gejalanya sebelum kita terkena virus tersebut, ya. Gejalanya apa aja tuh Bu? Ya, gejalanya ada banyak juga Pak. Gejala yang ringan itu COVID adanya hidung yang berlendir, ya, kayak kalau misalnya kita pilek, ya Pak Ali ya, mungkin Pak Ali juga suka pilek, kemudian hidungnya ada air gitu ya, ada lendirnya, ada ingus kalau anak kecil sekarang lah ya disebutnya, iya. Kemudian ada sakit kepala, ada batuk, kemudian sakit tenggorokan, ada demam, dan ada merasa tidak enak badan. Nah, itu untuk gejala yang ringan atau sedang. Nah, Pak Ali, sedangkan yang gejalanya parah atau berat itu demamnya tinggi dan beberapa hari terus demam tanpa ada berhenti. Kemudian batuk dengan lendir atau sampai lendirnya itu pun berdarah. Sesak napas dan nyeri dada. Ya, itu untuk gejala parah. Nah, untuk membedakan pada dasarnya sekarang itu banyak orang yang bilang aku mah cuma demam biasa. Ya. Nah, membedakan demam biasa dengan demam untuk menuju kepada corona itu, biasanya kalau demam biasa ataupun flu biasa itu hanya 1 sampai 3 hari sudah sembuh Pak, ketika dikasih obat yang biasa kita minum ya, paracetamol ataupun apa. Tapi kalau misalnya yang kena corona itu 1-2 hari sembuh, tapi nanti datang lagi gitu. Nanti sampai ke 4 hari, 5 hari itu masih tetap demam, sakit badan, nyeri dan lain sebagainya ada. Kenapa ibu pribadi bicara seperti ini? Karena sudah merasakan bagi keluarga ibu. Keluarga ibu sudah kena semua. Nah, dari keluarga ibu itu hanya ibu yang tidak bergejala. Ya, tanpa ada sakit, tanpa ada pilek dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya keluarga ibu dari suami dan lain sebagainya itu merasakan demam tinggi seperti yang tadi saya sampaikan, gejala ringan yang tadi. Ya. Terus Bu, sekarang kan ada varian baru ya kalau nggak salah, namanya tuh Delta ya. Delta. Tuh. Perbedaannya apa sama yang sebelumnya? Gitu? Kalau yang varian baru sekarang ini, yang Delta, adanya mata merah berserta langsung berair. Yeah.
Ya, matanya tuh merah, nggak apa-apa juga langsung merah, terus berair. Terus ketika kita ngedip, ini kata orang keluarga ibu Iya, ibu yang sudah yang kena, sudah ya. Jadi ketika ngedip itu ada agak rasa apa ya, pedih gitu, pedih. terus kering gitu ya. Nah, itu kemudian sesek napas, kemudian batuknya agak lama. Pak, batuknya itu lama banget. Ya, Iya, iya, sampai menuju kepada sembuh itu si batuknya agak lama. Tapi kalau yang ringan, batuknya sebentar, setelah dikasih obat itu sehat, tidak batuk, cuma paling merasa tidak mencium ya, iya. dari hidung, dan tidak ada rasa ketika kita makan. ya. Kebanyakan, nah kalau sekarang varian baru itu selain tidak merasakan makan, juga ditambah dengan semua makanan yang kita makan itu rasanya asin. Rasanya asin, Pak, iya, yang sekarang iya, itu. iya. Ya. Nah, maka dari itu kita harus bisa menjaga kesehatan tubuh kita, ya, jaga yang 5M itu, Ya, 5M. ya, itu faktor yang utamanya. Berarti bisa dibilang perbedaan dari yang sebelumnya sama yang sekarang yang varian baru itu, makanan itu Iya, iya, semuanya Pak. terasa asin gitu Iya, ya. sama Seperti itu ya. mata berair, Mata berair. merah dan berair. Terus batuk ya. Batuknya agak Batuknya lama. agak lama gitu. Iya. Sebelumnya kita harus tahu, setelah kita mengetahui dari gejala-gejala infeksi, maka kita harus cepat punya diagnosa, melakukan pemeriksaan ke dokter, ataupun langsung kita isolasi. Iya. Ya, setelah apa yang Ibu sampaikan kepada kalian, kepada anak-anak Ibu tercinta, silahkan apabila kamu sudah merasakan gejala yang sudah Ibu sampaikan, maka kalian bisa melakukan diagnosa, ya. Kalau memang tidak bisa ke dokter, langsung kita isolasi. Tinggal di rumah, di kamar sendiri, kemudian diusahakan harus ada kamar mandi sendiri, ya. Nanti juga misalnya kalau memang tidak ada kamar mandi sendiri, cukup di rumah sendiri. Nanti semua dalam keluarganya itu harus memakai masker, tidak boleh. Ketika kamu akan ke kamar mandi, itu semua keluarganya harus keluar rumah, ya. Nanti kamu pun masuk lagi ke kamar, baru bisa masuk dengan disemprot pakai sanitizer. Prokesnya benar-benar harus dijaga. Prokesnya harus dijaga dengan disinfektan, bukan itu. Kalau sanitizer untuk pencuci tangan, ya. Nah, selanjutnya untuk setelahnya kita mengalami gejala atau misalkan pernah terjangkit terpapar COVID ini, biasanya sudah timbul, Pak, komplikasi. Seperti apa tuh, Bu? Ya, komplikasinya itu apalagi yang kena atau terpapar dengan COVID tersebut punya komorbid, yaitu punya penyakit bawaan. Penyakit bawaan seperti jantung, diabetes, paru-paru, ya, ginjal. Nah, itu biasanya kita harus segera pergi ke dokter. Ya, itu untuk menjaganya. Kemudian untuk pengobatannya pun, ya, itu kalau memang kita merasa gejala yang ringan, sebetulnya tidak ada pengobatan yang khusus, Pak. Tapi kita harus cepat, kata Pak Ali, prokes, ya. Jadi prokesnya harus tetap dijaga. Apapun yang terhindar, kita jangan merasa aku mah, Bu, sudah divaksin. Tetap, sebab anak ibu yang besar pun sudah divaksin. Kemarin kita pertama libur ternyata positif karena di tempat kerjaannya nerima barang dari luar gitu. Jadi nggak menjadi jaminan setelahnya kita kena sudah divaksin juga jadi tidak kena corona, tapi kena, hanya mungkin kenanya tidak separah yang belum vaksin. Ya, nanti kalau misalnya kita kena minum obat, ya, secara beli di apotek secara langsung pun kita bisa. Yang jelas ada paracetamol, kemudian sediakan selalu obat batuk,
ya. Kemudian kayu putih Ya. ya untuk membersihkan hidung, lubang hidung dan lain sebagainya. Kemudian banyak istirahat, makan sehari-hari sebanyak-banyaknya karena imun kita akan lebih baik ketika kita makan dan istirahat lebih banyak. Kemudian minum vitamin, buah-buahan dan lain sebagainya. Itu memang kalau dipikir gitu ya, ketika kita sudah terpapar Pak Ali, itu biayanya banyak. Kenapa? Karena kita harus beli vitamin, ya kita harus banyak buah-buahan, mau nggak mau itu mesti ada. Karena untuk mempercepat pemulihan dari terpaparnya COVID tersebut. Yang terasa sama keluarga ibu juga seperti itu, ya. Jadi makanannya yang enak-enak, ya. Kemudian banyak istirahat. Kita dibawa happy, tidak ini gitu kan ya, tidak terus aja dipikirkan gitu Pak Ali. Jadi kitanya tidak stres gitu. Yang pokoknya kita selalu sabar, ingat kepada Allah, kemudian dibawa happy. Selalu rajin beribadah ya. Iya, tetap. Nah, kalau misalnya tadi kan sudah ada ya untuk gejala yang lebih berat ya, kita harus melaksanakan selain isolasi ada juga ronsenan, kemudian terapi untuk cairan yang mungkin batuk dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian kalau terasa sesak yang tidak bisa ditahan lagi, mungkin kita akan dipasang ventilator. Nah, ini tindakan tersebut akan dilakukan di rumah sakit. Berarti dari apa yang Ibu sampaikan ini, ketika kita terpapar virus ini tuh biayanya akan sangat mahal. Iya, betul. Karena kita harus ronsen ya, harus kalau misalnya kita diisolasi di rumah sakit, di rumah sakit harus dipasang ventilator dan lain-lain kan. Maka kalian harus tetap menjaga protokol kesehatannya biar terhindar dari COVID. Iya. Dan ternyata betul ya Pak ya, kalau sehat itu mahal. Sehat itu mahal, iya, benar. Betul, sehat itu sangat mahal ya. Dan tapi ketika kita sehat sangat murah, karena kadang-kadang kita lupa akan sehat itu gitu kan ya. Apalagi kalau kita anak-anak yang usianya masih labil lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi gampang untuk jajan di mana aja, keluar rumah pun nggak pakai masker gitu. Merasa karena dia masih kita masih kuat. Jadi meskipun kalian masih muda, jangan berpikir bahwa saya ini masih muda, corona nggak akan kena saya gitu. Nggak bisa seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk itu nanti anak-anak ibu yang ibu cintai dan sayangi, ketika akan adanya kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, ibu titip ya, jaga kesehatan, jaga jarak, kemudian tidak ada istilahnya saling gabrug, saling gabrug itu saling berangkulan, ya. Terus tidak ada berkerumunan di sekolah, cukup datang kita belajar dan nanti ada cara-cara atau ketentuan-ketentuan yang akan diberikan oleh kami pihak sekolah, ya. Nah, mungkin pencegahannya juga kalian sudah tahu, harus jaga jarak, kemudian memakai masker, kemudian mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan satu lagi yaitu menjaga imun dan iman. Iya, betul Pak Ali. Nah, anak-anak ibu sekalian, mungkin yang akan ibu sampaikan kapan kita harus pergi ke dokter ketika merasa supaya tidak terjadi menjadi penyakit atau terpapar corona yang sangat berat. Banyak ketika orang terpapar akan merasa malu, akan merasa takut dengan di swab antigen, di swab PCR, itu merasa takut kebanyakan orang zaman sekarang. Padahal sekarang itu sudah canggih gitu ya kalau dilihat. Kenapa mereka merasa takut kalau misalnya PCR atau antigen? Karena takutnya dijauhi oleh semua orang, ya. Ibu jelaskan, titik beratkan bahwa penyakit ini bukan semacam aib. Sama halnya dengan flu zaman dahulu. Dulu juga yang namanya
sakit apa ya, demam berdarah. Itu kan juga sama ya, sampai mengakibatkan kematian. Kemudian tipes. Kemudian ada SARS yang tadi sampaikan Ibu flu burung dan lain sebagainya. Itu sama dengan sekarang gitu ya, yang namanya COVID-19. Hanya mungkin dengan COVID-19 ini akan lebih cepat cara penularannya ya, dan harus ada isolasi atau isoman kepada supaya langsung sakit. Beda dengan yang lain masih bisa, semacam paru-paru kan tidak boleh dekat ya, tidak boleh ini, tetap harus sama pakai masker ya Pak Ali. Nah itu sebetulnya sama seperti itu. Cuma karena mungkin sekarang banyak satu dunia gitu terkena, seluruh dunia ya, maka itu akan menjadi orang-orang yang ini semacam apa ya, kalau misalnya kita kena COVID itu jadi malu. Bahkan orang lain, ada beberapa daerah ketika ada yang sakit itu bukannya dikasih makan, ditransfer atau apa gitu, justru tapi malah dikucilkan atau jadi sanksi sosialnya juga jadi ada gitu ya. Iya, nah jadi ada sanksi sosial. Bahkan ada sampai dipindahin ke suatu tempat yang jauh dari masyarakat untuk isolasinya. Sebetulnya ada hal yang positif juga memang supaya tidak menyebar. Tapi tanggapan orang yang memang mungkin orang-orang kan tidak sama dari mulai pendidikan, cara berpikir dan lain sebagainya, sehingga itu menyebutnya seperti aib. Gitu. Nah, mungkin Pak Ali, penyampaian dari saya cukup sekian ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi ibu dan umumnya bagi kita semua, juga anak-anak supaya semua, supaya kalian bisa lebih menjaga lagi prokesnya, tidak menganggap sepele, tidak menganggap enteng dengan penyakit tersebut ya. Ketika nanti sudah agak reda pun masker harus tetap dijaga dan jaga jarak. Itu minimal ya, cuci tangan harus sering. Mungkin dari Ibu cukup sekian, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dan kalian sudah kenal dengan Ibu, jangan lupa untuk menyapanya ya. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, itulah sedikit penyampaian dari Bu Ega tentang COVID-19 yang mungkin sudah sangat jelas ya. Intinya kalian harus tetap menjaga kesehatan, tetap di rumah, jangan keluar rumah kalau memang nggak penting ya Bu ya. Harus tetap selalu rajin beribadah, mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, dan harus menjaga imun agar tetap kuat. Tetap semangat ya Bu ya. Oke, mungkin cukup segitu ya Bu ya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.